Halo teman-teman, apa kabar semuanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Yudi di channel Gibahin Bola. Oke, channel Gibahin Bola hadir kembali ya teman-teman, setelah beberapa hari tidak menemani kalian semua ya, membahas tentang berita-berita sepak bola ya, terutama timnas Indonesia dikarenakan kondisi kurang fit teman-teman ya. Baik, pada kesempatan kali ini Gibahin Bola akan membahas mengenai laga uji coba ya yang telah dilakukan Indonesia pada tanggal 2 dan 5 Januari. Yang kita tahu, pertandingan tersebut kita mengalami kekalahan dengan skor 0-4 dan 2-1 ya. Walaupun hanya sekedar pertandingan persahabatan, tetapi di situ ya itu menjadi modal dasar ya untuk berlaga di partai sesungguhnya, yaitu di Piala Asia 2024 teman-teman ya. Yang kita tahu pada partai pertama kita kalah 0-4 ya. Partai pertama kita banyak kesalahan ya, terutama kesalahan-kesalahan yang sebenarnya tidak perlu ya dari back kita yang lagi-lagi menunjukkan kualitas yang buruk ya di sisi pertahanan ya, sehingga pemain Libya dengan leluasa ya mengobrak-abrik pertahanan kita ya 2 kali 45 menit sehingga menghasilkan 4 gol tanpa balas teman-teman. Nah, dan partai kedua pun tanggal 5 kemarin berikan kepada tim kita menelan kekalahan 2-1. Tetapi ya positifnya itu berhasil menyabet. Pertandingan kedua ini kita mengalami banyak perkembangan ya dari sisi permainan dan agresivitas permainan dari timnas Indonesia teman-teman ya. Tetapi juga hal yang paling fatal terjadi pun yaitu di pertahanan kembali lagi teman-teman ya. Ya, mengalami hal yang buruk ya setelah Rizky Ridho miskomunikasi dengan Enando Ari dengan memberikan umpan back pass kepada Enando, tetapi ya umpan back pass tersebut sangat pelan teman-teman ya. Sehingga penyerang dari nomor 9 ini dari Libya dengan gampangnya, dengan enaknya merebut ya bola dari operan Rizky Ridho kepada Enando Ari tersebut, sehingga mencetak gol ya ke gawang Enando Ari tersebut, sehingga kita kalah 2-1. Nah, pada partai ketiga teman-teman ya, besok tanggal 9 Januari ini partai terakhir, partai penutup dari serangkaian pertandingan persahabatan menjelang putaran final Piala Asia 2023 yang akan diadakan pada tanggal 12 Januari nanti sampai dengan 10 Februari teman-teman ya, itu melawan Iran. Nah, menarik, melawan Iran ini adalah partai yang bisa dibilang partai muda melawan tua teman-teman. Kenapa bisa dikatakan kayak gitu ya? Karena pemain Indonesia, timnas Indonesia itu adalah rata-rata pemain yang paling muda ya teman-teman ya di Piala Asia 2023 nanti teman-teman. Nah, melawan Iran pun juga Indonesia menjadi pemain rata-rata pemain paling muda, yaitu di rata-rata 24,33 tahun ya, yang akan menghadapi Iran pada besok 9 Januari 2024 ya di Doha, Qatar. Nah, sedangkan Iran adalah pemain negara dengan pemain kedua tertua setelah Lebanon teman-teman, yang rata-rata di bawah pemainnya itu adalah 29,33 tahun teman-teman ya. Nah, Iran sendiri di Piala Asia 2024 hanya membawa 4 pemain muda teman-teman ya, hanya membawa 4 pemain muda. Sisanya itu pemain-pemain yang bisa dibilang berusia di atas 27 tahun teman-teman. Tetapi walaupun pemain Iran ya didominasi oleh pemain-pemain tua, tetapi keseimbangan permainan, kualitas permainan dari Iran itu
tidak bisa diragukan lagi teman-teman ya, karena mentalitas dari Iran sendiri itu sudah teruji dan terbukti teman-teman. Jadi tidak masalah ya, mau pemain muda mau pemain tua dari Iran sendiri, karena negara Iran sendiri ini di sepak bola itu merupakan negara terkuat di Asia ya. Nah, ini menjadi tantangan bagi timnas Indonesia dan juga menjadi peluang ya, belajar dan juga meracik dan membangkitkan semangat dan juga motivasi agar nanti sewaktu partai final Piala Asia 2024 nanti di Qatar pada tanggal 12 Januari sampai dengan 10 Februari itu bisa berbicara banyak dengan melawan negara sekelas Iran ini teman-teman ya. Nah, Iran sendiri pun walaupun membawa pemain yang tua ya, banyak pemain tua, tetapi pemain yang dibawa ini sudah tidak bisa dikatakan tidak bisa diremehkan ya, karena beberapa pemain sudah malang melintang di Liga Eropa teman-teman. Kalian tahu klub dari Portugal itu FC Porto, di situ ada Mehdi Taremi, usia 31 tahun, posisi penyerang. Ini striker yang benar-benar haus gol, striker yang bahaya teman-teman ya. Karena Mehdi Taremi ini adalah pemain senior ya. Beberapa pertandingan telah Mehdi Taremi ikuti ya, dari Piala Asia maupun beberapa Piala Dunia, kualifikasi Piala Dunia dan juga Piala Dunia. Mehdi Taremi selalu hadir untuk kedalaman di skuad Iran itu sendiri. Kemudian ada Sadam Ghoddos. Sadam Ghoddos ini mungkin kalian masih awam ya, belum tahu. Sadam Ghoddos ini pemain dari Brentford ya, Liga Inggris, berusia kurang lebih 30 tahun ya. Nah, ini pemain juga bahaya teman-teman ya, karena dia menjadi pemain inti di Brentford Liga Inggris walaupun usianya sudah menginjak kepala 3 teman-teman ya. Dan kemudian ada lagi ini yang sangat bahaya juga, yaitu adalah Serdar Azmoun, pemain dari AS Roma dengan posisi penyerang, usia 29 tahun. Nah, pemain-pemain inilah yang menjadi ancaman bagi timnas kita Indonesia untuk melakoni laga persahabatan besok ya, tanggal 9 Januari ya, dan menjadi momok terbesar bagi timnas Indonesia ya. Apalagi menakutkan untuk back kita ya, walaupun back kita tuh sudah dihuni oleh pemain yang bisa dibilang hampir 90% terbaik ya di area Sinteyong, tetapi untuk laga besok ini kita harus bisa memaksimalkan. Berapapun hasilnya, mau menang mau kalah, yang penting kita menunjukkan permainan terbaik dan semangat motivasi agar kita tuh nanti pas tanggal 12 Januari sampai dengan 10 Februari itu pertandingan final Piala Asia, kita bisa berbicara banyak ya. Kita harus memaksimalkan pertandingan terakhir ini, persahabatan melawan Iran ya, agar kita bisa tahu di mana kekuatan kita, di mana kelemahan kita, dan juga bisa mengetahui dan juga membaca ya skema lawan ya. Terutama Iran dan Irak ini kan hanya hampir berdekatan ya teman-teman ya. Dari segi permainan pun hampir sama ya. Mungkin dari kita bisa membacanya dari Iran ya teman-teman. Mungkin setelah kita membaca nih ya, strategi apa, cara bermain Iran, kita nanti bisa kita terapkan nanti pada tanggal 15 Januari melawan Irak di partai perdana kita teman-teman ya. Yang kita ketahui Indonesia berada di grup D bersama Irak, Vietnam dan Jepang teman-teman ya. Dan Indonesia akan melakoni laga partai pertama tanggal 15 Januari ya, melawan Irak pada pukul 21.30 teman-teman ya, waktu Indonesia Barat. Nah, sedangkan Iran ya satu grup dengan Hong Kong, Palestina dan juga Uni Emirat Arab. Mungkin tidak ada halangan berarti untuk Iran ya, karena Iran difavoritkan menjadi salah satu negara yang
menjadi kandidat juara di Piala Asia 2024 ini teman-teman ya. Nah, dengan begitu kita harus yakin bahwa mau siapapun lawannya, untuk besok persahabatan tidak usah melihat hasil, tidak usah melihat tidak usah kendur, dan juga tidak usah patah semangat melihat lawan kita yang lebih bagus. Nah, kita tampil tanpa beban aja ya, tanpa beban ya. Kita harus bisa membawa nama bangsa kita, bangsa Indonesia ya. Apa yang sudah dicanangkan oleh PSSI dan juga diterapkan oleh Sinteyong, mudah-mudahan bisa dijalankan dengan baik oleh pemain-pemain timnas Indonesia itu sendiri teman-teman ya. Kita berharap semoga besok partai terakhir ya, persahabatan, permainan Indonesia lebih baik lagi dibandingin 2 pertandingan kemarin ya teman-teman ya. Oke teman-teman, segitu aja review singkat mengenai partai persahabatan yang telah dilalui Indonesia dan juga besok pertandingan terakhir ya melawan Iran sebelum kita menghadapi partai sesungguhnya pada tanggal 15 Januari melawan Irak teman-teman ya. Jangan lupa kita saksikan besok ya. Kita dukung terus, kita semangatin terus teman-teman ya. Timnas Indonesia kita agar lebih maju dan bisa lebih berjaya di Piala Asia tahun ini ya teman-teman di Qatar. Oke teman-teman, sekian konten dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada kesalahan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga, salam sepak bola.